Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir. Sebelum itu, perkenalkan kami terlebih dahulu. Rifa Nabila Nugraini, Uwaida Yuko Salsabila, Adrian Alif Noval, Aswa Oktavianing Tias, serta Putri Aminah Hartika. Pengertian pengembangan karir. Karir atau karir adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang seseorang selama kehidupan dalam bekerja. Jalur karir merupakan urutan-urutan posisi jabatan yang dipegang seseorang ketika bekerja di suatu organisasi. Dalam menentukan jalur karir, hendaknya harus memperhatikan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki karyawan. Pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan kerja seseorang yang mendorong adanya peningkatan prestasi kerja dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Fase dalam pengembangan karir ada 3 menurut Ardana. Yang pertama, fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan ini, aktivitas menyelaraskan rancangan karyawan dan rancangan perusahaan mengenai karir di lingkungan sekitarnya. Tujuan fase ini adalah untuk mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, ada fase pengarahan. Fase pengarahan ini untuk membantu para karyawan agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan, yaitu dengan menetapkan karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan ada 3 cara pendekatan, yaitu pengarahan dengan penyelenggaraan konseling karir, pendekatan dengan penyelenggaraan pelayanan informasi karir, pemberian pendidikan karir kepada karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase pengembangan ini tenggang waktu yang dipergunakan karyawan untuk memenuhi persyaratan yang dilakukan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang diinginkannya. Selama fase ini, karyawan dapat melakukan kegiatan memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai posisi yang diinginkan. Sehingga karyawan harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya yang dapat mendukung untuk memasuki posisi atau jabatan pada masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan sistem mentor. Cara pengembangan karir dalam menyelenggarakan hubungan antara karyawan senior dan junior sebagai teman kerja atau rekan kerja. Karyawan senior bertindak sebagai mentor yang bertugas memberikan dukungan, nasihat, keteladanan, membantu untuk mendapatkan informasi dari atasan untuk karyawan juniornya. Yang kedua, pelatihan dalam rangka pengembangan karir dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan sambil melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau melakukan diskusi secara spontan tanpa perencanaan dengan atasan. Yang ketiga, rotasi jabatan. Rotasi jabatan dilakukan dengan cara menugaskan karyawan untuk berbagai jabatan melalui proses pemindahan secara horizontal. Pemindahan untuk sesuatu jabatan ke jabatan lain hanya layak dilakukan apabila karyawan memiliki dasar keterampilan untuk melaksanakan tugasnya pada jabatan yang baru. Dengan demikian, rotasi jabatan dapat digunakan untuk pengembangan karir karena akan memperluas pengalaman para karyawan. Yang keempat, program beasiswa perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dapat berubah secara cepat dan semakin kompetitif setiap saat dan juga di masa mendatang memerlukan jumlah karyawan yang mampu mengantisipasinya. Kebutuhan ini dapat diatasi dengan menyediakan beasiswa bagi karyawan sebagai pendukung upayanya meningkatkan pendidikan di luar perusahaannya. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Manfaat bagi organisasi yang pertama adalah menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, mengatur promosi dan pemindahan karyawan. Yang keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, menjamin agar kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang keenam, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Dan yang ketujuh,
meningkatkan nama baik organisasi. Sedangkan manfaat bagi karyawan, yang pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua, meningkatkan otonomi dan menambah tantangan dalam bekerja. Sedangkan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab. Tujuan dan tanggung jawab pengembangan karir. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Dalam hal tanggung jawab dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendekatan tradisional. Perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak. Pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada organisasi. Contoh hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang atau posisi yang lebih tinggi. Sedangkan dengan pendekatan baru, pengembangan karir harus diterima bukan sekedar berarti promosi ke jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Di sini, pengembangan karir adalah motivasi untuk maju dalam bekerja di lingkungan atau organisasi. Sukses karir yang dimaksud di atas berarti seseorang bekerja mengalami kemajuan dalam bekerja, berupa perasaan puas dalam suatu atau setiap jabatan posisi yang dipercaya oleh organisasi, karena dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sukses dalam pengembangan karir yang berarti mengalami kemajuan dalam bekerja adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, sehingga menjadi lebih berprestasi, produktif sebagai bekerja yang kompetitif. Para pekerja harus menyadari bahwa untuk memperoleh kemajuan dalam bekerja merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dengan kata lain, pengembangan karir berada di tangan bekerja masing-masing yang memerlukan kemampuan mengelola manajemen diri sendiri. Dari dua pendekatan seperti yang telah disebutkan di atas, pendekatan secara tradisional memiliki kelemahan. Yang pertama, pengembangan karir berlangsung tidak efektif. Yang kedua, perusahaan sulit unggul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Peran pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir individu atau karyawan dalam organisasi, ada 3 hubungan saling terkait antara individu, manajer, maupun organisasi. Ketiga-tiganya memiliki peran masing-masing menurut Gary Dessler. Peran dalam pengembangan karir dibagi 3 menjadi, yaitu peran individual, manajer atau pimpinan, dan organisasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Individu. Mengemban tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian dan nilai-nilai, mencari informasi karir dan sumber daya, menyusun tujuan dan perencanaan karir, memanfaatkan kesempatan pengembangan, membicarakan kepada atasan tentang karir individu, serta mengikuti rencana karir yang realistis. Yang B. Manajer atau pemimpin. Memberikan umpan balik pada waktu yang tepat, memberikan dukungan dan penugasan yang membangun, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, mendukung rencana pengembangan karyawan. C. Organisasi. Yang pertama, mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan, memberikan informasi karir dan program karir, serta menawarkan berbagai jenis pilihan karir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.